Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutangan selaku dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya. Dan yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, yang pertama itu ada mengapa mata kuliah kewirausahaan penting bagi mahasiswa calon guru agama. Nah, yang pertama itu ada mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktek kewirausahaan. Nah, mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu juga dapat membantu mahasiswa calon guru agama yang sejalan dalam menerapkan etika ketika berwirausahaan. Nah, ini seperti yang kita dapat teladani dari dari keteladanan Rasulullah, yaitu ketika beliau berdagang itu beliau memiliki etika atau karakter positif, yaitu kejujuran. Nah, beliau itu sangat mementingkan kejujuran tersebut sebagai prinsip utamanya. Nah, yang kedua itu ada pengembangan kemandirian. Nah, pengembangan kemandirian ini maksudnya mendorong wirausaha ini mendorong mahasiswa untuk menjadi wirausaha yang mandiri. Nah, menciptakan lapangan kerja untuk sekelilingnya dan mengurangi angka kemiskinan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keterampilan praktis. Nah, memberikan keterampilan praktis ini seperti membuat rencana bisnis dan pemasaran yang penting dalam dunia kerja. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pribadi. Nah, jadi seorang mahasiswa calon guru agama itu tidak hanya mengandalkan dari uang dari orang tuanya, tetapi dia juga berusaha untuk menjadi wirausaha untuk mengelola keuangan pribadinya. Nah, kemudian yang kelima itu ada membangun citra calon guru agama dan wirausaha sebagai teladan dan panutan baik bagi siswanya maupun orang-orang di sekelilingnya. Nah, sebagai calon guru agama ketika ia juga akan menjadi wirausaha, itu tentunya akan menjadi teladan yang baik bagi siswa dan orang-orang yang di sekelilingnya. Oleh karena itu, calon guru agama dan wirausaha itu harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang pemikiran Robert Kiyosaki tentang daya ungkit, aset, dan liabilitas. Nah, daya ungkit sendiri, daya ungkit menurut Robert Kiyosaki adalah kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Nah, ia menekankan bahwa penggunaan uang orang lain untuk memperbesar potensi keuntungan dan mengurangi risiko finansial pribadi. Nah, dalam konteks bisnis, daya ungkit ini memungkinkan individunya untuk mengontrol aset yang lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan. Nah, Robert Kiyosaki ini juga menjelaskan daya ungkit sebagai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama pikiran dan pengetahuan untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, ia juga berpendapat bahwa otak itu adalah daya ungkit terbesar yang dimana dengan mengubah cara berpikir seseorang menjadi pola pikir orang yang kaya itu dapat mempercepat untuk meningkatkan potensi keuangan mereka. Nah, Kiyosaki ini juga mengenalkan konsep cash flow
kuadran yang membagi individu, sumber pendapatan, dan strategi keuangan mereka menjadi 4 bagian, yaitu karyawan, wira swasta, pemilik bisnis, dan investor. Nah, kemudian kalau kita ingin kaya, tentunya kita punya target. Nah, misal kita dalam sebulan itu harus menghasilkan 1 juta atau 100 juta. Nah, itu kan tentunya perlu ilmu dan caranya. Nah, menurut Robert Kiyosaki ini, dia bisa melakukan itu dengan mudah asalkan itu tadi kita mempunyai ilmu dan caranya. Nah, yang tertulis di buku itu, yang pertama itu adalah hutang. Nah, kenapa kok hutang? Nah, karena menurut Robert Kiyosaki ini, ia mengatakan gunakanlah hutang untuk menciptakan uang. Maksudnya gimana ya? Nah, itu maksudnya itu ketika misal contohnya, ketika kita membeli 1 bidang tanah dengan uang hasil hutang seharga 100 juta, nah itu kita bisa menjual balik dengan dua kali lipatnya dengan harga 200 juta misalnya. Nah, itu kan kita dapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang kedua itu ada lisensi atau hak cipta. Nah, menurut Robert Kiyosaki, lisensi ini merupakan yang sangat kuat daya ungkit, karena kekuatan inilah yang sangat kuat sehingga kita itu harus merealisasikan antara perusahaan dan usaha kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sosial media. Nah, sosial media ini untuk mendaya unggitkan perusahaan-perusahaan Anda, karena media sosial ini sangat bermanfaat tentunya. Nah, yang keempat itu ada merek. Nah, kadang semua orang itu di dunia ini tahu bahwa Rich Dad itu karya buku Rich Dad ini karya Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah pemilik buku Rich Dad Poor Dad. Nah, tentunya dengan semua orang mengenal dia itu ketika dia menjual hasil produksinya itu pastinya itu orang percaya. Nah, begitu pun apapun yang dijual MC Donald itu pastinya enak, apapun yang dijual Jepang itu pastinya kuat, apapun yang dijual Toyota itu pasti bagus. Nah, dari merek dari itu jadi merek itu harus benar-benar dipupuk, harus hebat. Nah, terus yang kelima itu ada orang. Nah, orang sendiri ini Anda itu ketika memiliki wirausaha atau toko itu tentunya Anda merekrut sebagai pelayan toko. Nah, apabila pelayan toko Anda itu hanya melayani tanpa dikasih ilmu tentang penjualan, maka penjualan Anda itu akan biasa saja. Nah, orang ini dapat mendaya unggitkan omset serta toko kita. Nah, Anda juga harus memiliki banyak orang yang Anda percayai. Nah, orang ini bisa mendaya unggitkan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu pelayan toko itu kan yang harus pandai berjual, cara menegosiasi, cara menjelaskan ke konsumen agar mereka itu paham dan membeli. Nah, ketika mereka paham itu tentunya mereka akan merasakan kenyamanan dan akan membeli, sering-sering membeli di toko tersebut. Nah, yang keenam itu ada lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, maksudnya dengan kita melakukan lebih banyak, artinya biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit dan keuntungannya itu lebih banyak. Contohnya itu ketika membuat bisnis ayam petelur. Nah, itu kan ketika kita hanya membeli 1 ayam dan itu energinya sama, yang dikeluarkan itu sama. Nah, sama saja ketika kita membeli 100 ayam, kita mengeluarkan energi yang sama, terus biayanya sama, tempatnya juga sama. Nah, itu ketika mengelola 100 ayam itu lebih enak kita mengelola 100 ayam tersebut secara langsung. Nah, karena hasil produksi telurnya tentunya lebih banyak, hasil produksi dagingnya juga lebih banyak, tetapi biayanya itu sedikit dan pastinya untungnya itu lebih banyak. Nah, mungkin cobalah untuk melakukan daya ungkit ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, daya ungkit ini sangat perlu untuk kita terapkan. Pelajarilah tiap hal, masalah, setiap kesempatan, dan setiap keuntungan yang berbeda-beda dan setiap orang itu pastinya
berbeda-beda. Nah, Robert Kiyosaki ini mencoba menerapkan dan memberikan kepada kita semua manfaat daya ungkit ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada aset. Nah, terkadang mungkin kita itu heran kenapa orang lain itu bisa membeli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga tanpa memikirkan keuangannya. Nah, padahal kita yang sering mengalami masalah keuangan itu membuat kita stres. Nah, memikirkan bagaimana cara membayar cicilan rumah, cicilan mobil, uang anak sekolah, serta liburan bersama keluarga. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mempunyai passive income untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, yang ada sebuah cerita yang awalnya dia itu hanya karyawan perusahaan swasta itu, kemudian itu ayahnya itu sakit. Nah, dia itu tidak bisa membelikan obat-obatannya karena keterbatasan gajinya. Nah, dia mulai mencoba untuk membuka bisnis baru. Nah, salah satunya itu dengan bisnis minuman. Nah, bisnis minuman ini setelah kejadian tersebut, akhirnya dia membuka itu bisnis minuman dan ternyata usahanya itu membuahkan hasil. Nah, dari pengalaman tersebut dia itu dapat satu pengalaman berharga, yaitu kita harus melek finansial. Nah, banyak dari kita ketika sibuk bekerja itu kita tidak pernah menyisihkan uang kita untuk berinvestasi ke bisnis-bisnis yang menghasilkan uang tanpa kita harus bekerja di dalamnya. Nah, aset terbesar itu salah satunya seperti waktu. Nah, setiap orang itu kan memiliki waktu yang sama, 24 jam per hari. Nah, itu kebanyakan dari kita itu selalu berpikir jika kita bekerja lebih lama dan lebih keras, itu maka kita akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, padahal kita itu sedang menghabiskan waktu kita. Nah, tetapi sebaliknya, yang orang kaya itu berpikir bagaimana caranya dengan uang mereka itu bisa bekerja untuk mereka. Nah, mereka itu tidak bekerja untuk uang, tetapi uangnya itu bekerja untuk mereka. Nah, hal yang paling penting dari buku Rich Dad Poor Dad ini adalah bagaimana kita bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Nah, pengertian aset sendiri itu menurut Robert Kiyosaki yaitu sesuatu yang menghasilkan uang masuk ke dalam dompet atau tabungan pemiliknya. Nah, menurut aset juga itu baik secara aktif maupun pasif. Nah, contohnya itu ketika Anda memiliki sebuah properti. Nah, jika properti itu menghasilkan uang per bulannya, misal dari bisnis kos-kosan, itu kan pastinya per bulannya itu menghasilkan uang. Nah, itu bisa dikatakan sebagai aset. Nah, properti berbentuk kos-kosan inilah yang paling disenangi orang-orang karena yang pertama itu karena ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama itu ada kita bisa menentukan harga kosnya. Nah, yang kedua itu mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Nah, keuntungan itu seperti kenaikan harga properti dan passive income. Nah, yang ketiga itu membeli properti kos berikutnya dengan menggunakan properti kos tadi. Nah, contoh lainnya itu ada aset seperti saham, obligasi, dan yang ketiga itu ada deposito. Nah, sedangkan liabilitas sendiri itu menurut Robert Kiyosaki segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet atau tabungan pemiliknya. Nah, dalam bukunya Rich Dad Poor Dad ini, ia menekankan bahwa liabilitas itu berbeda dengan aset yang justru menghasilkan uang. Nah, contohnya itu ketika Anda memiliki sebuah properti yang bisa dikatakan liabilitas jika kita harus membayar misal 10 juta cicilan per bulannya. Nah, untuk properti yang kita miliki, maka kita itu dapat menyebutnya dengan sebagai liabilitas. Nah, contohnya itu ketika kita membeli mobil, rumah, itu kan tentunya ada cicilannya. Nah, itu bukan sebagai aset, tetapi itu malah sebagai liabilitas. Nah, kita itu biasanya selalu mempunyai pengeluaran yang lebih banyak daripada penghasilan. Nah, terkadang kita juga sering membeli segala sesuatu yang kita anggap sebagai aset, padahal itu sebagai liabilitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti mobil, rumah, handphonenya berlebih. Nah, itu bukan termasuk aset, tetapi lebih ke liabilitas. Nah, banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu dimana kita sekolah tinggi itu supaya kita bisa dapat pekerjaan yang baik dan uang yang banyak. Namun faktanya semakin banyak yang didapatkan itu, maka semakin sedikit waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.